sahabat Komodai, dengan Tanti lagi di sini. Saya ditemani oleh Dr. Sarah Akbari. Untuk bincang-bincang kali ini kita akan membahas antioksidan ya dok ya. Kebetulan dokter pun di bidangnya untuk anti-aging dan regenerasi. Jadi barangkali bisa dijelaskan dok untuk teman-teman semua apa sih sebetulnya antioksidan itu? Antioksidan itu simpelnya adalah molekul yang melawan oksidasi. Oksidasi okay. itu adalah hal-hal yang membuat kerusakan sel ya. Jadi antioksidan itu adalah yang menjaga sel kita dari damage, dari kerusakan. Misalnya dari inflamasi, Mbak. Oh, salah satunya ya? Salah satunya dari inflamasi. Yeah. Inflamasi itu selalu diikuti oleh oksidasi. Tapi dan menjadi kerusakan sel ya. Tapi badan kita itu selalu di-equip dengan antioksidan defense. Jadi kita pasti kalau kita bisa mengukurnya itu akan ada rasionya antara oksidasi dan antioksidan. Badan kita bikin antioksidan. Sebetulnya dari badan kita sendiri pun sudah ada ya dok ya, hanya cukup tidaknya nih dok. Ya, jadi kalau kita kalau paparan kita terhadap oksidasi berlebihan, misalnya kita olahraga berlebihan, makan kita kurang, polusi kita berlebihan, artinya badan kita itu mungkin tidak cukup nih, atau misalnya badan kita itu termasuk mereka yang punya bukan mutasi ya, variasi genetik di mana defense antioksidannya nggak baik, nggak optimal, sehingga oksidasi dari luar, inflamasi dari stres dari luar yang bertubi-tubi itu membuat nggak cukup nih untuk melawannya, sehingga timbullah penyakit. Oke, berarti sebetulnya kita harus bisa itu juga ya dok ya. Kalau semakin kita keras, misalkan bekerja ataupun beraktivitas, kita harus memikirkan juga bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya dok ya. Oke dok. Nah untuk makanannya sendiri kira-kira apa aja sih dok yang kayak antioksidan ini? Kalau makanan sebenarnya sih semua makan berwarna. Semua makanan kita pasti dilengkapi dengan alam ya. Alam pasti akan melengkapi si makanan-makanan yang natural itu dengan antioksidannya. Apakah itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, magnesium, semuanya, dan mereka akan bekerja bareng membentuk si antioksidan defense tadi. Oke dok. Gitu. Protein pun asam amino akan membuat yang glutathione misalnya mbak. Glutathione itu akan dibentuk oleh asam amino, sistein, glisin dan glutamin untuk akhirnya dia menjadi master antioksidan. Kenapa dia disebut master? Karena dia bisa merecycle antioksidan-oksidan lain. Oh, glutathione itu masternya ya? Master, dan dia dibentuk ya mbak oleh badan. Dibentuk oleh badan, oke. Cukupkah kita? Nah itu ya dok. Nah untuk glutathione sendiri ada di makanan kah dok? Atau memang dia bentuknya harus? Dia dibentuk dari 3 asam amino. Jadi kalau kita cukup makan makanan yang baik proteinnya, kebutuhan produksinya mestinya baik. Baik ya, berarti protein dok tadi kalau makanan ya, telur, ikan. Ya, bila ntar ada sistein, glutamin dan glisin. Jadi terutama 3 asam amino terbanyak dari makanan. Ya. Oke, nah untuk kadang setahu saya mungkin Vit C itu antioksidan, Vit E antioksidan juga, itu sama dok? Sama. Jadi istilahnya kalau kita memasukkan satu oksidan di dalam badan, nanti si oksidan ini akan ketemu vitamin A, akan ketemu vitamin C untuk diantikan ya, untuk antioksidannya. Ketemu vitamin E, ujungnya dia akan ketemu sama si glutathione. Jadi kalau antioksidan yang lain kita nggak cukup, selama glutathione kita cukup, kita cukup terlindungi. Karena si glutathione ini bisa merubah, bisa menetralkan even the molekul-molekul yang pro-karsinogenik misalnya. Sebelum dia menjadi karsinogenik, dia bisa menetralkan. Makanya dia juga disebut sebagai mother ya tadi ya. Mengenai glutathione tadi, kira-kira ada dosis khusus nggak untuk kita khususnya penyintas autoimun? Susah ya mbak jawabnya, karena balik lagi ini personalized medicine, setiap orang beda, jadi tidak ada dosis khusus berdasarkan
diagnosis, tapi dosis khusus berdasarkan kebutuhan si pasien dengan diagnosis itu. Kalau approach aku gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai injeksi untuk glutathione, kita pakai dengan 600 sampai 1200 mg per kali suntik. Tapi untuk kondisi yang lain bisa kita sampai 3000 mg misalnya per kali suntik. Oh, jadi berlainan tergantung kondisi masing-masing ya dok ya. Yang penting adalah regularity ya. Jadi kita nggak bisa suntik glutathione sekali, ntar suntiknya kapan-kapan lagi sekali dan gitu. Justru harusnya lebih rutin kita untuk karena yang mau kita jaga adalah levelnya glutathione di dalam badan kita. Dan nggak bakalan kita bisa dapatkan kalau kita suntik sekarang, ntar suntiknya lagi baru 2 bulan lagi. Terus selama dari bulan ini ke bulan 2 bulan lagi tadi itu tidurnya jelek, makannya jelek, enggak lah. Iya, tidak menerapkan lifestyle ya. Baik dok. Nah tadi mengenai level glutathione, sebetulnya berarti bisa diukur dok? Bisa diukur di dalam darah, tapi pemeriksaan itu tidak common ya. Jarang ya. Dan jadi kalaupun kita periksakan, kita akan kirim ke luar negeri. Which is dengan susahnya diperiksakan, dengan biayanya yang mahal ya lebih mudah kalau kita udah suntik aja atau udah kita makan protein yang baik, betulin aja lah lifestyle-nya, mau ngapain kita tahu levelnya, terus mau diapain kalau udah tahu. Kalau tahu terus rendah, terus apakah kita mau merubahnya? Kenapa nggak kita rubah aja? Jadi yang masalah antioksidan tadi semuanya kembali ke lifestyle ya dok ya? Kan badan kita membentuk antioksidan. Sekarang tergantung apakah kita memberikan bahan-bahan dasar yang cukup buat badan kita bikin antioksidan. Nah, apakah kita cukup vitamin A-nya yang kita konsumsi, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, asam amino cukup enggak? Kembali ke multivitamin mungkin ya dok ya, kita harus nutrient dependent. Multivitamin itu balik lagi suplemen ya mbak, jadi food first. Kalau perlu tambahkan multivitamin. Jadi teman-teman Komodai, untuk antioksidan ini sebetulnya bisa didapat dari makanan dan lifestyle kita ya dok ya. Untuk bincang-bincang kali ini kita sudahi. Terima kasih Dokter Sarah untuk waktunya. Salam tulus.